Langit pagi di wilayah pegunungan Jawa Barat, tepatnya di sekitar perkebunan kopi Gunung Gajah, masih diselimuti kabut yang tebal dan dingin. Udara terasa menusuk, membawa aroma khas tanah basah dan daun kopi yang baru dipetik. Pak Harun, seorang pria paruh baya dengan pengalaman panjang di dunia perkebunan, baru saja tiba di lokasi tugas barunya. Motor trail yang ia kendarai harus berjuang keras melintasi jalan tanah yang licin dan berlumpur, sisa hujan semalam yang turun tanpa ampun. Setiap kali ban motornya selip, jantung Pak Harun berdebar kencang. Sebuah debaran yang bukan hanya disebabkan oleh tantangan jalanan, tetapi juga oleh perasaan ganjil yang menyelimuti tempat itu. Perkebunan ini sangat luas. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pohon-pohon kopi yang tumbuh tinggi dan rapat, berbaris rapi seperti prajurit yang sedang menjaga benteng alam. Tidak ada rumah penduduk yang terlihat, tidak ada suara manusia, hanya sunyi yang diselingi suara burung-burung hutan dan dengungan serangga yang tak teridentifikasi, menciptakan sebuah simfoni alam yang terasa begitu terisolasi dan asing. Di tengah lautan hijau itu, berdiri sebuah bangunan besar yang tampak sepi dan lusuh, Wisma Utama Perkebunan. Rumah itu berdinding papan kayu yang sudah memudar. Cat putihnya mengelupas di banyak bagian, meninggalkan noda-noda kusam yang terlihat menyedihkan. Di teras depan, dua kursi kayu tua dan meja kecil tampak berdebu, seolah sudah sangat lama tidak tersentuh oleh tangan manusia. Di samping rumah, sebuah sumur tua dengan tali timba yang menjuntai tampak menyeramkan. Dan di sebelahnya, sebuah drum besar menampung air hujan, sebuah penampakan yang menegaskan betapa minimnya fasilitas di tempat terpencil ini. Pak Harun mematikan mesin motornya. Keheningan yang menyambutnya terasa begitu pekat, sebuah keheningan yang tidak wajar. Jadi ini rumah dinasnya, gumam Pak Harun pelan, matanya menatap bangunan itu dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi ia kagum dengan ukuran rumah yang besar, tetapi di sisi lain ia merasakan aura ngeri yang merayap di bawah kulitnya. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan, perasaan yang mengatakan bahwa tempat ini tidaklah kosong. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka, dan seorang pemuda kurus dengan kulit sawo matang dan mata tajam keluar sambil tersenyum ramah. Pemuda itu mengenakan kaos lusuh dan celana lapangan yang kotor. Penampilannya khas anak muda yang bekerja di lapangan. "Pak Harun ya?" sapa pemuda itu, suaranya terdengar ceria memecah keheningan yang mencekam. "Iya, saya Harun. Kamu pasti Rizky," jawab Pak Harun sambil mengangguk, merasa sedikit lega karena akhirnya ada kehadiran manusia lain di tempat yang terpencil ini. Rizky mengangguk cepat dan menyalami Pak Harun dengan sopan dan penuh rasa hormat. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam Wisma Utama Perkebunan, dan setiap langkah kaki mereka di lantai papan kayu tua itu menimbulkan bunyi derit yang panjang, bunyi yang menggema di seluruh ruangan yang sunyi dan kosong. Rumah itu memiliki ruang tamu yang sangat luas, dengan langit-langit yang tinggi yang membuat ruangan terasa dingin dan berongga. Jendela-jendela besar terpampang di sisi kanan dan kiri, tetapi keberadaan jendela-jendela itu bukannya membawa cahaya, justru hanya menonjolkan betapa gelap dan suramnya suasana di dalam. Pak Harun mengamati sekelilingnya, dan ia melihat di tengah ruangan yang luas itu berdiri sebuah lampu Petromax tua yang ditemani oleh dua lampu teplok kecil yang digantung di dinding, yang terlihat kusam dan jarang dibersihkan. Keberadaan lampu-lampu minyak itu langsung memicu pertanyaan yang paling mendasar tentang kondisi tempat tinggal ini. "Belum ada listrik ya?" tanya Pak Harun, sambil menatap ke arah seutas kabel listrik yang ujungnya menggantung tanpa terpasang apa-apa. Sebuah pemandangan yang terasa aneh di era modern seperti sekarang. "Belum Pak," jawab Rizky dengan nada pasrah. "Perusahaan katanya sudah berjanji mau memasang instalasi listrik sejak 3 bulan lalu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Jadi sementara ini kita hanya mengandalkan lampu minyak. Kalau malam, di sini akan gelap sekali. Bahkan saat bulan purnama, cahaya bulan pun seolah enggan menembus lebatnya pohon kopi di luar." Pak Harun mengangguk pelan, berusaha mencerna fakta bahwa ia harus menghabiskan malam-malamnya dalam kegelapan yang pekat. "Berarti kalau malam suasana jadi gelap banget ya?" tanyanya lagi, ingin memastikan seberapa besar tantangan yang akan ia hadapi. Rizky kembali tersenyum, tetapi senyumnya kali ini terasa dingin, tidak mencapai matanya yang tampak waspada. "Gelap banget Pak,
Kalau Bapak tidak biasa, bisa salah jalan ke belakang rumah. Kami pernah punya cerita, dulu ada staf yang hampir jatuh ke sumur waktu mau mencuci muka tengah malam. Saking gelapnya, ia mengira sumur itu adalah kamar mandi. Beruntung ada saya yang jaga, jadi ia tidak sampai terperosok ke dalam air yang sangat dingin. Mereka berdua sempat tertawa, sebuah tawa yang dipaksakan untuk mencairkan suasana yang terasa semakin berat. Namun, di dalam hati Pak Harun, ia merasa ada sesuatu yang aneh dari tawa Rizky. Seolah tawa itu adalah upaya putus asa untuk menyembunyikan rasa takut yang nyata. Bukan sekedar ketakutan pada gelap, melainkan ketakutan pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang Rizky tidak berani sebutkan namanya. Setelah berkeliling sebentar dan memastikan kondisi rumah, Pak Harun memutuskan untuk menempati kamar tengah. Yang ini saja deh, katanya, menunjuk sebuah kamar yang letaknya di tengah rumah, dengan pertimbangan kamar itu lumayan luas dan tidak langsung berhadapan dengan luar, memberinya sedikit rasa aman. Baik Pak, nanti malam saya siapkan lampu temploknya. Kalau Bapak perlu air, di belakang ada sumur. Tapi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati kalau malam, gelap banget, tidak ada penerangan sama sekali di area belakang, dan sumur itu terletak di tempat yang tersembunyi, kata Rizky. Menekan kata hati-hati seolah itu adalah sebuah mantra peringatan. Siang itu, Rizky mengajak Pak Harun berkeliling kebun dengan motor trail milik perusahaan. Mereka melewati jalan tanah yang panjang, berliku-liku di antara pohon-pohon kopi yang rapat. Sesekali, mereka berhenti untuk menyapa para buruh sadap yang sedang bekerja. Kebanyakan adalah orang kampung sebelah yang datang hanya untuk bekerja. Rizky menjelaskan bahwa para buruh ini bekerja dari pagi hingga siang, memanen biji kopi dan mengumpulkan hasil panen, lalu pulang menjelang sore, meninggalkan kebun. Berarti kalau malam, kebun ini kosong, sepi? Tanya Pak Harun. Sepi banget Pak, cuma suara jangkrik dan suara-suara malam, jawab Rizky. Pak Harun menatapnya heran. Suara-suara malam? Maksud kamu apa? Rizky tertawa canggung. Ia segera meralat ucapannya. Maksud saya suara hewan Pak, seperti anjing hutan atau mungkin kera. Jangan dipikirkan Pak, saya hanya salah bicara. Pak Harun tidak menanggapi lebih lanjut. Ia hanya menatap lurus ke jalan di depan, memperhatikan dedaunan kopi yang bergerak pelan ditiup angin. Tetapi ia tahu, Rizky telah mengatakan sesuatu yang lebih dari sekedar suara hewan. Ia bisa merasakan bahwa ada lapisan ketakutan yang begitu tebal menyelimuti setiap ucapan Rizky. Ketakutan yang kini mulai merayap dan menjangkiti perasaannya sendiri. Menjelang sore hari, ketika sinar matahari mulai meredup dan berubah menjadi warna jingga yang hangat di cakrawala, Pak Harun dan Rizky kembali ke Wisma Utama Perkebunan. Udara di teras terasa lembab, dan angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau getah kopi yang kuat. Sebuah kombinasi bau yang terasa seperti nafas hutan yang dilepaskan di akhir hari. Pak Harun duduk di salah satu kursi kayu tua di teras, menikmati teh hangat yang dibuat oleh Rizky. Keheningan sore itu terasa menyenangkan, jauh lebih baik daripada keheningan yang mencekam saat tengah hari. Namun, pikiran Pak Harun masih disibukkan oleh ucapan Rizky tentang suara-suara malam dan ketidaknyamanan yang dirasakan pemuda itu. Ia memutuskan untuk kembali mengangkat topik tersebut, kali ini dengan nada yang lebih serius dan langsung. Rizky, kata Pak Harun tiba-tiba, memecah keheningan yang nyaman itu. Rizky menoleh. Ia sedang membetulkan posisi lampu templok yang tergantung di dekat pintu. Ya Pak, waktu 3 bulan kamu kerja di sini, kamu pernah tinggal di rumah ini sendirian? Tanya Pak Harun. Matanya menatap tajam ke arah gelas teh Rizky. Rizky terdiam sejenak. Ia tampak gugup. Jari-jarinya memainkan pinggiran gelas tehnya. Cuma seminggu pertama Pak. Habis itu saya pindah kos di desa sebelah. Jawab Rizky pelan. Kenapa? Jauh juga kan? Tiap hari kamu harus pulang pergi naik motor trail. Itu menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tanya Pak Harun. Suaranya menunjukkan ketidakmengertian. Rizky menatap gelas tehnya, menghindari tatapan Pak Harun. Iya, jauh Pak. Tapi entahlah, saya nggak enak aja rasanya tinggal di sini sendirian. Rasanya seperti ada yang ngawasin terus-menerus, Pak. Bahkan saat saya tidur, saya sering merasa seperti ada bayangan yang berdiri di pojok ruangan,
menatap saya lama sekali. Dan setiap kali saya terbangun, bayangan itu hilang. Tetapi rasa dingin dan ketegangan itu tetap ada, menempel di seluruh ruangan. Itu membuat saya sulit bernapas dan tidur dengan tenang. Pak Harun terdiam. Kali ini, ia tidak menertawakan atau menganggap Rizky melebih-lebihkan. Nada suara Rizky terdengar sangat jujur dan tulus. Sebuah pengakuan yang didasari oleh pengalaman nyata, bukan sekadar ketakutan anak muda. Ia ingin bertanya lebih jauh, menanyakan apakah Rizky pernah melihat sesuatu yang spesifik. Tetapi ia urung. Ia tahu bahwa terkadang terlalu banyak bertanya justru akan membuka pintu bagi ketakutan yang lebih besar. Ia hanya menghela napas panjang dan menatap langit yang kini benar-benar telah menggelap. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, dan langit berubah menjadi gelap pekat, hanya menyisakan cahaya lampu Petromax di ruang tengah, yang membuat wisma utama perkebunan itu tampak hidup. Sebuah pulau cahaya kecil yang dikepung oleh lautan kegelapan di sekelilingnya. Selepas sholat Isya, mereka duduk sebentar di teras, menikmati sisa kopi. Suara jangkrik bersahutan dengan keras, diselingi oleh lolongan anjing hutan yang terdengar sayup dari arah hutan di belakang rumah. Suasana hening, tetapi hawa dingin dan ketegangan mulai merayap masuk. "Pak Harun, Bapak tidur di kamar tengah aja ya," ujar Rizky tiba-tiba, memecah keheningan itu. "Lebih besar dan lebih aman. Saya tidur di kamar depan." "Ya, terserah kamu," jawab Pak Harun. Sekitar jam 9 malam, mereka memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Rizky mematikan lampu Petromax di ruang tengah, hanya menyisakan lampu templok kecil yang tergantung di setiap kamar. Sebuah keputusan yang membuat rumah itu langsung terasa berbeda. Rumah itu menjadi sepi, dingin, dan penuh dengan bayangan-bayangan besar yang diciptakan oleh lampu minyak yang bergetar. Pak Harun berbaring di tempat tidur kayu yang keras, menatap langit-langit kamar yang tampak menguning dimakan waktu. Ia mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur, tetapi matanya sulit terpejam. Mungkin karena udara yang terlalu dingin, atau mungkin karena pikirannya masih sibuk memproses semua informasi yang ia dapatkan dari Rizky. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya belum terbiasa dengan keheningan yang begitu pekat. Keheningan yang terasa seperti sebuah ancaman. Waktu berjalan sangat lambat, dan detak waktu terus merayap dalam keheningan yang menakutkan, dan jam di dinding menunjukkan bahwa malam sudah jauh lebih larut. Pak Harun masih terbaring kaku, matanya terbuka lebar menatap langit-langit yang diselimuti bayangan samar. Pikiran rasionalnya terus berusaha mencari penjelasan logis untuk setiap rasa takut yang ia rasakan. Dinginnya malam, kegelapan yang ekstrim, dan cerita-cerita yang diceritakan oleh Rizky. Ia mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang terus mendesak di dalam dirinya. Sebuah perasaan bahwa ia tidaklah sendirian di ruangan yang luas ini. Ia memejamkan mata, mencoba berkonsentrasi pada napasnya, berharap kantuk akan segera datang dan merenggutnya dari kengerian yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Namun tepat ketika ia mulai merasa sedikit rileks, ia mendengar suara samar yang datang dari luar jendela kamarnya. Srek. Srek. Suara itu begitu pelan, nyaris tak terdengar. Tetapi dalam keheningan yang pekat, suara itu terdengar begitu jelas dan memecah kesunyian, menghentikan detak jantung Pak Harun seketika. Ia membuka mata lebar-lebar, tubuhnya langsung menegang di bawah selimut. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba mengidentifikasi dari mana asal suara itu. Suara itu berulang. Srek, srek, srek. Itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang menyapu tanah dengan sapu lidi yang tipis. Sebuah aktivitas yang terasa aneh dan tidak wajar dilakukan pada waktu selarut ini di tengah perkebunan yang seharusnya sepi dari aktivitas manusia. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia memanggil nama Rizky dengan suara yang lirih, nyaris seperti bisikan yang tertelan oleh kegelapan. "Rizky!" Tak ada jawaban dari kamar depan, hanya keheningan yang membalas panggilannya. Suara sapuan itu terus berulang. Srek, srek, srek. Perlahan tapi pasti, sebuah irama yang konsisten, seolah-olah aktivitas itu dilakukan dengan penuh kesabaran dan tanpa tujuan yang jelas. Dengan langkah yang sangat hati-hati, Pak Harun beranjak dari tempat tidur. Kaki telanjangnya menyentuh lantai kayu yang dingin, dan setiap langkahnya terasa sangat berat,
seolah ia sedang berjalan di atas pecahan kaca. Ia mendekati jendela kamarnya yang tertutup rapat, berusaha mengintip melalui celah kecil di antara papan kayu. Di luar, hanya kegelapan yang ia lihat. Siluet pohon-pohon kopi yang bergerak-gerak ditiup angin, seperti bayangan-bayangan raksasa yang menari-nari dalam gelap. Namun suara sapuan itu kini terdengar semakin jelas, seolah-olah sumber suara itu berada tepat di bawah jendela kamarnya, sangat dekat membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia ragu untuk membuka jendela. Ia tahu bahwa dengan membuka jendela, ia mungkin akan menemukan sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Sebuah kebenaran yang akan merobek selubung logika yang selama ini ia coba pertahankan. Tetapi rasa penasaran, sebuah dorongan kuat yang seringkali menjadi pemantik bagi semua kisah horor, lebih kuat dari rasa takutnya. Perlahan, ia dorong jendela kayu itu sedikit, hanya cukup untuk memberikan pandangannya keluar. Di sanalah, di bawah cahaya temaram lampu templok yang berasal dari ruang tengah dan memantul ke tanah basah, ia melihatnya. Sosok itu adalah seorang perempuan. Rambutnya panjang, terurai, tak terawat, dan seluruh tubuhnya tampak membungkuk. Ia sedang menyapu tanah dengan sapu lidi yang tipis dengan gerakan yang lambat, berulang, dan tanpa jeda, seolah-olah ia sedang melakukan pekerjaan yang sangat penting dan mendesak. Pakaian yang dikenakan sosok itu tampak seperti kebaya putih lusuh yang panjang menutupi kakinya hingga ke mata kaki. Rambutnya yang panjang itu menutupi sebagian besar wajahnya, membuat Pak Harun tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Kulit tangan yang memegang sapu lidi itu tampak sangat pucat, putih seperti lilin yang baru saja padam. Pak Harun terpaku, napasnya tercekat di tenggorokan dan tubuhnya membeku. Ini adalah penampakan nyata, bukan lagi bayangan atau halusinasi. Ia menelan ludah pelan-pelan, mencoba memproses apa yang ia lihat dan ia mulai merasa kedinginan yang menusuk, seolah udara di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi es. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk menutup jendela. Sosok perempuan tua yang sedang menyapu itu kini berdiri tegak di bawah jendela kamar Pak Harun, menghadap lurus ke arahnya. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya lampu templok yang temaram, sebuah penampakan yang membuat kengerian Pak Harun mencapai puncaknya. Ia melihat seorang nenek-nenek dengan wajah yang sangat pucat pasi, kulitnya penuh dengan kerutan dan keriput yang dalam, seolah-olah ia telah hidup ratusan tahun. Matanya sayu, tampak kosong dan hampa, tidak memancarkan emosi apapun, tetapi justru di kekosongan itulah terletak kengerian yang tak terlukiskan. Bibirnya tertarik, membentuk sesuatu yang seharusnya adalah senyuman, tetapi senyuman itu jauh dari kesan ramah atau hangat. Itu adalah sebuah seringai yang lebar dan mengerikan yang menampakkan giginya yang hitam, ompong di sana-sini, dan tampak seperti gigi yang sudah membusuk. Senyuman itu terasa dingin, sebuah senyuman yang lebih mirip ejekan dari dunia lain daripada sambutan dari seorang manusia. Tiba-tiba, dari bibir yang membentuk seringai itu, terdengar suara tawa yang lirih. Sebuah tawa yang memecah kesunyian malam dan menusuk telinga Pak Harun. Tawa itu terdengar seperti gesekan antara kain kering yang bergesek dengan udara dingin, sebuah suara yang sama sekali tidak manusiawi. Kengerian itu begitu kuat, membuat Pak Harun sontak menutup jendela kamar rapat-rapat, menguncinya dengan cepat menggunakan tangan yang gemetar hebat. Ia mundur beberapa langkah, hampir saja tersandung kaki ranjang karena panik. Dengan cepat, ia naik kembali ke tempat tidur, menarik selimut tebal hingga menutupi seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya, sebuah upaya putus asa untuk mengisolasi dirinya dari apa yang baru saja ia saksikan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, ia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya, meskipun udara di dalam kamar terasa sangat dingin. Namun, selimut tebal itu tidak mampu menghentikan suara yang datang dari luar. Suara sapu lidi itu masih terdengar. Srek, srek, srek. Kini, suara itu tidak lagi hanya di bawah jendela, tetapi terdengar bergerak, berpindah menjauh, lalu mendekat lagi. Seolah-olah, sosok itu sedang berjalan mengelilingi rumah, sebuah tarian kematian yang ritmis dan menakutkan. Kadang-kadang, suara sapuan itu diselingi oleh tawa lirih yang sama, tawa yang menusuk hingga ke tulang sumsum, seolah-olah ia menikmati permainan kucing-kucingan yang sedang ia mainkan dengan Pak Harun. Di bawah selimut yang tebal, Pak Harun menutup telinganya rapat-rapat.
Ia mulai membaca semua doa yang ia ingat, dari yang paling pendek hingga yang paling panjang. Ia melafalkan semua kalimat suci yang bisa ia ingat, berharap kata-kata itu akan menjadi perisai yang melindunginya dari teror yang nyata di luar sana. Ia tak tahu pasti berapa lama waktu berjalan dalam kondisi seperti itu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Setiap suara sapuan terasa seperti pukulan di gendang telinganya. Ia hanya bisa berbaring, menahan napas dan berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap malam itu segera berakhir. Ia tidak tahu apakah ia sudah kehilangan akal sehatnya, ataukah apakah ia baru saja memasuki dunia nyata yang dihuni oleh entitas yang tidak terlihat. Menjelang pukul 3 pagi, ketika suasana mulai terasa lebih hening, suara sapuan lidi itu perlahan-lahan menghilang, keheningan kembali datang. Tetapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda, tidak lagi mencekam, melainkan terasa seperti keheningan setelah badai besar berlalu. Baru setelah ia yakin bahwa suara itu benar-benar hilang, tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Semua tegangan yang ia tahan selama berjam-jam tiba-tiba lepas, dan ia pun tertidur tanpa sadar. Sebuah tidur yang sangat lelap karena kelelahan emosional yang luar biasa. Ketika matahari mulai terbit dan suara ayam jantan dari kejauhan mulai terdengar, Pak Harun bangun. Ia bangkit perlahan, tubuhnya terasa kaku dan berat. Kepalanya sakit karena kurang tidur yang ekstrim. Di luar kamar, ia mendengar suara Rizky yang sedang menyiapkan air untuk mandi pagi. Suaranya terdengar ceria, sebuah kontras yang tajam dengan kengerian yang baru saja ia alami. "Pak, sudah bangun Pak?" sapa Rizky ceria saat Pak Harun membuka pintu kamar. "Tidurnya nyenyak Pak." Pak Harun tersenyum hambar. Pak Harun memutuskan untuk menyimpan rahasia tentang penampakan nenek penyapu itu dari Rizky. Ada beberapa alasan kuat yang melatar belakangi keputusannya ini. Sebuah keputusan yang ia rasa adalah yang terbaik untuk saat ini. Pertama, ia tidak ingin Rizky semakin takut dan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya. Kehadiran Rizky, meskipun pemuda itu juga penakut, adalah satu-satunya kontak manusia yang ia miliki di tengah isolasi perkebunan kopi Gunung Gajah. Tanpa Rizky, ia yakin ia akan menjadi lebih gila karena kesendirian dan teror yang mungkin datang lagi. Kedua, ia merasa malu. Sebagai seorang pengawas senior yang seharusnya profesional dan rasional, menceritakan pengalamannya melihat hantu yang menyapu tanah akan membuatnya tampak seperti berhalusinasi atau melebih-lebihkan. Ia takut Rizky justru akan berpikir bahwa ia tidak tahan dengan kesendirian dan sedang berhalusinasi karena stres. Namun, sejak pagi itu, setiap kali ia melewati jendela kamarnya, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Perasaan itu sangat kuat, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang terus menatapnya dari balik rimbunnya pohon kopi. Ia seringkali mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan nenek tua dengan senyum mengerikan itu terus muncul di benaknya. Sebuah memori visual yang sulit untuk dihapus. Ia melihat keluar. Di sana hanya ada batang-batang kopi yang tinggi dan daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi optik, tetapi ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa teror malam itu adalah nyata. Malam berikutnya, suara srek, srek, srek itu kembali terdengar. Kali ini, Pak Harun tidak lagi panik seperti malam pertama. Ia hanya berbaring kaku, menarik selimut hingga menutupi telinganya. Suara itu terasa lebih pelan, tetapi kehadirannya lebih konsisten, berlanjut hingga menjelang subuh. Sebuah ritual malam yang kini terasa seperti bagian dari rutinitas wisma utama perkebunan itu. Setiap malam, terutama saat ia terjaga di atas jam 2, suara sapuan itu pasti datang. Seolah-olah nenek tua itu sedang membersihkan halaman rumah dari daun-daun kering yang jatuh. Sebuah tugas yang tak pernah selesai. Sudah hampir sebulan Pak Harun tinggal di rumah dinas itu. Setiap pagi, ia berangkat ke kebun bersama Rizky, memantau para buruh memetik kopi, memastikan kualitas hasil panen, dan membuat laporan harian. Sore hari, mereka kembali dan menghabiskan waktu di teras, minum kopi, dan membicarakan hal-hal ringan. Rutinitas ini adalah perisai bagi Pak Harun, sebuah cara untuk mempertahankan kewarasannya di tengah lingkungan yang mencekam. Namun ada satu hal yang tak pernah mereka bicarakan. Kejadian malam-malam ganjil di rumah itu. Pak Harun tak pernah menceritakan tentang sosok perempuan tua yang menyapu di luar jendelanya.
dan Rizky pun tampaknya sengaja menghindari topik serupa. Setiap kali pembicaraan mulai menjurus ke hal-hal aneh, seperti suara gonggongan anjing yang tiba-tiba berhenti, atau suara gesekan bambu yang terlalu keras, Rizky segera mengalihkan topik dengan cepat, seolah-olah ada kesepakatan diam-diam di antara mereka untuk tidak membuka kotak Pandora yang berisi ketakutan yang sesungguhnya. Mereka berdua hidup dalam keheningan yang penuh kepura-puraan, berpura-pura bahwa wisma utama perkebunan itu hanyalah rumah tua biasa yang terpencil, bukan tempat yang dihantui oleh masa lalu. Kehidupan itu berjalan stabil, tetapi ketegangan yang menumpuk terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Pak Harun tahu bahwa kedamaian palsu ini tidak akan bertahan lama, apalagi ketika malam Jumat kembali datang. Di perkebunan, seperti di banyak tempat terpencil di Indonesia, malam Jumat selalu terasa berbeda. Sebuah malam di mana batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi sangat tipis. Malam itu, semua hal yang mereka diamkan, semua ketakutan yang mereka sembunyikan selama ini mulai terkuak, membawa mereka pada kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar hantu menyapu. Sore itu, di hari Jumat yang terasa dingin dan lembab, langit berwarna kelabu pekat, dan hujan turun rintik-rintik, menciptakan aroma tanah basah yang khas dan kuat. Suasana di teras wisma utama perkebunan terasa lebih berat dari biasanya. Rizky duduk di teras, tangannya sibuk memperbaiki sumbu lampu Petromax yang harus selalu siap sedia. Sementara itu, Pak Harun duduk di meja kecil dekat jendela, menyelesaikan laporan harian yang harus dikirim ke kantor pusat keesokan paginya. Keheningan yang ada di antara mereka bukanlah keheningan yang nyaman, melainkan keheningan yang dipenuhi oleh antisipasi dan ketegangan yang tersembunyi. "Pak," panggil Rizky pelan, suaranya tiba-tiba memecah keheningan yang terasa berat itu. Pak Harun menoleh. Ia melihat wajah Rizky yang tampak tegang, seolah pemuda itu sedang menimbang-nimbang sesuatu yang sangat penting dan menakutkan. "Malam ini Bapak jangan tidur terlalu malam ya," pinta Rizky. Pak Harun mengerutkan dahi. "Kenapa, Riz? Emangnya ada apa? Kamu mau ada acara di kampung?" tanyanya. Nada suaranya sedikit bercanda, mencoba mencairkan ketegangan yang ia rasakan. Rizky tidak ikut tertawa. Ia hanya menggeleng teran, lalu berdiri dan menggantung lampu Petromax yang sudah selesai diperbaiki dan kini menyala terang di ruang tengah. Cahaya yang terang itu membuat bayangan di sekitar mereka sedikit berkurang, tetapi tidak menghilangkan aura mencekam yang sudah ada sejak sore. "Nggak apa-apa, Pak. Cuma kalau malam Jumat, suasana di sini agak beda," jawab Rizky. Suaranya datar, tetapi tatapannya penuh peringatan. "Beda bagaimana maksud kamu, Riz?" tanya Pak Harun, penasaran. Ia mulai menghentikan pekerjaannya. Semua fokusnya kini tertuju pada pemuda itu. Rizky tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng lagi, lalu berkata dengan nada yang dingin dan tegas, "Pokoknya jangan keluar kamar malam-malam, Mbak. Sudah, itu saja." Nada suara Rizky kali ini terdengar sangat serius, sebuah nada yang jelas sekali menunjukkan bahwa ia sedang menahan rasa takut yang nyata, bukan sekadar cerita isapan jempol. Pak Harun berusaha untuk tersenyum, mencoba meremehkan ketakutan Rizky. "Kamu ini kayak orang mau nakut-nakutin saya aja, Riz. Saya ini sudah tua, tidak mudah takut dengan cerita-cerita hantu." Rizky membalas dengan tatapan tajam yang tidak main-main. "Saya ngomong begini bukan karena bercanda, Pak. Saya tahu apa yang saya rasakan. Dulu, malam Jumat pertama saya di sini, saya juga melihat sesuatu yang tidak ingin saya lihat. Itulah kenapa saya memilih pindah kos di desa yang jauh, meskipun harus pulang pergi setiap hari. Saya lebih memilih lelah di jalan daripada harus menghadapi malam-malam di sini sendirian." Kalimat itu menggantung di udara, membuat suasana sore itu mendadak sunyi, sebuah keheningan yang mematikan. Pak Harun tahu, ini adalah pengakuan yang sebenarnya. Rizky ternyata juga pernah mengalami teror di rumah ini. Malam itu, selepas Isya, mereka duduk di teras sambil menyeruput kopi. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan katak dari arah rawa di belakang rumah. Bulan separuh tampak di langit, tertutup oleh awan tipis, sehingga cahayanya tidak mampu menembus kegelapan di sekitar perkebunan. "Pak Harun, Bapak sudah lama kerja di perkebunan,"
Tanya Rizky, mencoba membuka percakapan ringan, sebuah upaya putus asa untuk mengusir ketegangan. Baru mulai lagi, dulu pernah juga, tapi di daerah lain, jawab Pak Harun. Berarti Bapak sudah biasa dong tinggal di tengah hutan begini. Biasa sih biasa, Riz. Tapi ya tetap saja, kalau malam suasananya nggak enak. Apalagi kalau angin berhenti seperti ini. Rasanya aneh, seperti alam ikut menahan napasnya. Kata Pak Harun, ia kini berbagi perasaan yang sama dengan Rizky. Rizky mensenyum tipis, sebuah senyum yang tampak mengerti. Iya betul Pak, di sini kalau malam kayak hidup, tapi bukan oleh manusia. Rasanya seperti ada banyak mata yang mengawasi kita dari balik kegelapan, dan mereka tidak suka kehadiran kita. Rizky hendak melanjutkan ucapannya, tetapi tiba-tiba sebuah suara yang tidak terduga terdengar dari kejauhan. Srek, srek, srek. Suara itu sangat pelan, tetapi ritmis, datang dari luar rumah, dari arah kebun yang gelap. Pak Harun dan Rizky langsung terdiam. Semua indera mereka fokus pada suara aneh itu. Suara itu terasa seperti benda berat yang sedang diseret perlahan di atas lantai kayu yang kasar. Sebuah suara yang sama sekali tidak terdengar seperti langkah kaki manusia atau suara hewan. Irama seretannya pelan, teratur, seolah-olah sesuatu yang besar dan tidak memiliki kaki sedang bergerak maju dengan susah payah. Pak Harun menatap Rizky, dan ia melihat wajah pemuda itu mulai pucat pasi. Matanya memancarkan ketakutan yang nyata dan mendalam. "Kamu dengar, Riz?" tanya Pak Harun pelan, suaranya bergetar. Rizky hanya mengangguk. Ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Suara seretan itu makin jelas, makin dekat. Sret, sret, sret. Ada sesuatu dalam iramanya, sebuah nada yang membuat bulu kuduk berdiri tegak, sebuah nada yang terasa tidak manusiawi, seolah itu adalah suara dari penderitaan yang panjang. "Pak, masuk saja yuk Pak, saya nggak enak dengarnya," pinta Rizky, suaranya memelas. Pak Harun mengangguk cepat, ia juga merasakan ketakutan yang sama. Mereka berdua segera bangkit dari kursi, melangkah masuk ke dalam wisma utama perkebunan dan mengunci pintu depan dengan tergesa-gesa. Suara seretan itu masih terdengar selama beberapa detik, seolah-olah entitas itu sedang berjalan melewati pintu depan mereka, lalu tiba-tiba berhenti. Hening. Hanya suara detak jam dinding dan nafas mereka berdua yang terdengar di dalam ruangan yang gelap itu. "Suara apa tadi itu, Riz?" tanya Pak Harun, mencoba terdengar tenang meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. Saya nggak tahu Pak, tapi saya pernah dengar yang kayak gitu dulu. Itu malam Jumat juga, sama seperti malam ini. Pak Harun menatap Rizky tajam. "Waktu itu besok paginya ada apa?" tanya Pak Harun. Ia merasa ada kaitan yang mengerikan antara suara itu dengan kejadian di perkebunan. "Besok paginya ada buruh yang jatuh pingsan di kebun Pak. Katanya malam sebelumnya dia lihat pocong di pinggir jalan. Tapi saya nggak tahu Pak itu beneran atau enggak. Itu cuma cerita yang beredar di antara para buruh. Mereka bilang setiap malam Jumat ada saja kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah dinas ini. Seolah-olah rumah ini menjadi pusat bagi semua teror." Pak Harun menarik napas panjang. Ia berusaha untuk tetap rasional. "Kita jangan mikir aneh-aneh dulu, Riz. Mungkin cuma suara hewan yang menyeret bangkai atau ranting pohon yang jatuh." "Iya sih, semoga saja begitu Pak," jawab Rizky pelan, tetapi matanya menunjukkan sebaliknya. Ia tidak yakin dengan penjelasan logis itu. Setelah mematikan lampu Petromax di ruang tengah, Rizky segera masuk ke kamarnya, dan Pak Harun pun melakukan hal yang sama. Malam itu, ketenangan tidak datang sama sekali. Pak Harun terbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Namun pikirannya masih sibuk memutar ulang suara srek yang mereka dengar tadi. Semakin ia coba untuk tidak memikirkannya, semakin jelas suara itu terdengar di kepalanya. Ia tahu, suara itu tidak mungkin berasal dari hewan, karena iramanya terlalu ritmis, terlalu teratur, seolah-olah itu adalah suara yang dibuat dengan sengaja. Sampai akhirnya, sekitar pukul 12 malam, suara itu terdengar lagi. Srek, srek, srek. Namun kali ini sumber suaranya bukan dari luar rumah,
Suara itu datang dari dalam wisma utama perkebunan. Suara seretan itu, srek, 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 kini terdengar sangat dekat, berasal dari dalam rumah, memecah keheningan yang hanya diisi oleh detak jantung Pak Harun yang berdebar kencang. Pak Harun membuka mata lebar-lebar. Ia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar seolah berasal dari ruang tengah, tepat di tempat lampu Petromax tadi bergantung. Itu adalah suara yang sama persis dengan yang mereka dengar di luar. Tetapi kini, suara itu telah berhasil masuk ke dalam rumah. Pak Harun menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Gagang pintu itu tampak diam, tetapi suara srek, srek, srek itu terus terdengar, makin jelas, makin dekat. Seolah-olah entitas itu sedang berjalan mengelilingi ruang tengah, menuju ke arah kamarnya. Tiba-tiba, di sela suara seretan yang menakutkan itu, terdengar seseorang memanggil lirih. "Pak Harun?" Suara itu sangat pelan, terdengar berat dan serak. Sebuah panggilan yang terasa dingin dan mengerikan. Dan Pak Harun tahu, suara itu adalah suara Rizky. "Rizky, kamu kenapa?" panggil Pak Harun setengah berbisik. Ia mengira Rizky sedang ketakutan dan ingin meminta ditemani. Tak ada jawaban dari kamar depan, keheningan Rizky tetap dipertahankan. Padahal, ia yakin sekali suara panggilan itu terdengar seperti suara Rizky. Akhirnya, dengan langkah yang sangat pelan dan gemetar, Pak Harun berdiri. Ia berjalan ke arah pintu kamarnya, tangannya memutar gagang pintu perlahan-lahan dan membuka sedikit celah. Di luar kamar gelap, ia hanya melihat bayangan-bayangan yang menari di dinding ruang tengah, dan ia yakin tidak ada siapapun di sana. Namun sebelum ia sempat menutup pintu kembali, suara srek, srek, srek itu muncul lagi. Kali ini suaranya sangat dekat, datang dari arah ruang tengah. Pak Harun menatap ke sana. Dan di pojok ruangan yang diselimuti kegelapan pekat, samar-samar terlihat sebuah sosok putih berdiri tegak. Tubuhnya kaku, terbungkus rapat dalam kain kafan yang tampak kusam dan kotor. Kepala sosok itu miring sedikit ke kanan, tidak bergerak sama sekali. Tetapi anehnya, setiap kali suara srek itu terdengar, tubuh sosok itu bergeser sedikit ke depan, seolah melayang di udara, bergerak maju tanpa menginjak lantai. Jantung Pak Harun berdegup sangat kencang. Detaknya terasa seperti genderang yang dipukul keras di dalam dadanya. Ia ingin menutup pintu, tetapi tubuhnya terasa membeku, terperangkap oleh kengerian yang tak terbayangkan. Sosok itu kini berada di tengah ruangan, menghadap lurus ke arah kamar Pak Harun. Kain kafannya kotor, berlumur tanah di bagian bawah. Dari celah kain yang terbuka di wajahnya, tampak rongga hitam yang seharusnya menjadi tempat mata berada, sebuah kegelapan yang terasa dingin dan menakutkan. "Ya Allah," bisik Pak Harun pelan. Air liurnya terasa pahit dan dingin. Tiba-tiba, Suara srek kini terdengar tepat di depan pintu kamar Pak Harun. Entitas itu telah sampai. Suara seretan itu terdengar 1 kali, 2 kali, lalu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan daripada suara apapun yang pernah ia dengar malam itu. Beberapa detik kemudian, gagang pintu kamar Pak Harun mulai bergerak sendiri. Ceklek, ceklek. Pintu yang terkunci itu berderak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba memaksanya terbuka. Pintu itu terbuka perlahan, hanya menyisakan celah kecil. Dari balik celah itu, sosok putih itu muncul, melayang masuk ke dalam kamar Pak Harun. Tubuh Pak Harun hanya bisa terdiam kaku. Ia tak mampu bergerak, hanya gemetar hebat di bawah selimut tebal. Sosok pocong itu kini berdiri di tengah kamar, menghadap ke tempat tidurnya, dengan jarak hanya beberapa langkah. Dari jarak sedekat itu, Pak Harun bisa melihat wajah di balik kain kafan dengan sangat jelas. Wajah itu tampak hitam, membusuk, dan berair. Sebuah pemandangan yang sangat menjijikkan dan mengerikan. Krik, krik. Suara itu yang bukan lagi suara seretan, melainkan suara gesekan kain kering yang kotor, keluar dari arah sosok itu sendiri. Setiap kali ia bergerak sedikit di tempat,
Itu adalah suara pocong itu sendiri. Sebuah suara yang menjelaskan mengapa ia selalu terdengar seperti diseret, karena ia memang bergerak dengan gesekan. Pak Harun menutup mata rapat-rapat, membaca semua doa dan kalimat suci sekuat tenaga, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk menahan ketakutan yang begitu masif. Dunia di sekitarnya mulai terasa gelap, dan ia merasa kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Krik, krik, itu perlahan menjauh, dan akhirnya semuanya hilang. Ketika kesadarannya kembali, cahaya pagi menembus jendela kamarnya. Ia mendengar suara ketukan di pintu kamar. Pak Harun, bangun Pak, sudah subuh." Itu adalah suara Rizky yang memanggilnya. Pak Harun membuka mata dengan lemas. Tubuhnya terasa kaku dan kepalanya berat. Ia melihat sekeliling kamarnya. Kamar itu tampak seperti biasa. Tidak ada jejak apapun, tidak ada kain putih yang kotor, tidak ada tanda-tanda seseorang masuk. Ia bangkit perlahan dan membuka pintu. Rizky sudah menunggunya di luar, membawa air untuk wuzu. "Tidur nyenyak, Pak?" tanya Rizky dengan nada yang sedikit canggung. Pak Harun menatapnya tajam. "Rizky, kamu semalam ke kamar saya?" tanya Pak Harun. Rizky tampak bingung. "Enggak, Pak. Kenapa?" Pak Harun tidak menjawab. Ia hanya menghela nafas panjang, lalu berkata, "Enggak, cuma tanya saja." Setelah sholat subuh bersama, mereka duduk di ruang tamu sambil menunggu matahari terbit. Wajah Rizky tampak kuyuh, matanya merah, seolah kurang tidur. "Kamu udah tidur semalam, Riz?" tanya Pak Harun. Rizky menunduk. "Nggak bisa tidur, Pak. Dari semalam saya dengar suara srek itu lagi. Saya takut, Pak. Suaranya datang dari ruang tengah. Saya nggak berani keluar kamar. Saya cuma baca-baca doa saja." Untung suara itu berhenti pas menjelang subuh. Pak Harun terdiam lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Riz, semalam saya ngelihat sesuatu, dan saya yakin itu bukan mimpi atau halusinasi." Pak Harun kemudian menceritakan semuanya kepada Rizky, mulai dari suara langkah pelan yang datang setelah mereka masuk, suara panggilan palsu Rizky yang menirih, hingga kemunculan sosok pocong di ruang tengah dan di depan pintu kamarnya. Ia menceritakan bagaimana sosok itu melayang dan bagaimana ia melihat wajah busuk di balik kain kafan. Rizky mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat. Tangannya gemetar hebat saat memegang cangkir kopi. "Berarti Bapak juga lihat ya?" kata Rizky lirih, matanya dipenuhi ketakutan. "Kamu maksud apa, Riz?" tanya Pak Harun. "Saya sudah pernah lihat itu juga, Pak," kata Rizky, menunduk. "Dulu waktu saya baru pertama tinggal di sini, saya pikir cuma mimpi, tapi sekarang saya tahu bukan. Itulah makanya dulu saya nggak kuat tinggal di sini sendirian. Pocong itu suka muncul tiap malam Jumat." Rizky menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Katanya dia mantan mandor lama yang meninggal gantung diri di rumah ini." Pak Harun terdiam membisu. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu di kepalanya, membentuk sebuah cerita yang sangat tragis dan mengerikan. "Pak," lanjut Rizky dengan suara bergetar, "kalau bisa malam depan kita jangan pisah kamar ya. Saya nggak berani lagi tidur sendirian." Pak Harun mengangguk pelan. Ia setuju. Sejak malam itu mereka tidur di kamar yang sama. Tetapi teror belum berakhir. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menggantung di antara batang-batang kopi, menutupi pandangan sejauh beberapa meter. Pak Harun duduk di teras, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Matanya kosong, pikirannya melayang pada kejadian malam Jumat lalu. Sosok itu, suara kain bergesekan, tawa lirih yang menembus akal sehat. Meskipun pocong itu tidak muncul lagi secara jelas, rasa diawasi itu tak pernah pergi. Setiap kali menjelang tengah malam, hawa aneh selalu datang. Udara menjadi dingin dan kadang terdengar suara langkah di atap atau sapuan lidi di luar jendela. Sebuah pengingat bahwa mereka tidak sendirian. "Pak,
Suara Rizky memecah lamunannya. "Kalau Bapak mau, saya bisa minta izin kantor supaya kita dipindah ke mes di kampung sebelah." Pak Harun menghela napas. "Saya sudah pikirkan itu, Riz. Tapi laporan belum selesai dan perusahaan pasti nanya kenapa kita pindah. Kita akan dianggap lemah. Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini, Riz." "Maksud Bapak?" tanya Rizky bingung. "Semalam saya mimpi, Riz. Saya melihat seorang laki-laki tua, pakai seragam mandor, gantung diri di ruang tengah. Di belakangnya ada nenek-nenek yang nyapu lantai sambil menangis." Rizky langsung pucat, wajahnya berubah menjadi warna abu-abu. "Pak, berarti mimpi Bapak sama kayak cerita orang sini?" Pak Harun menatap tajam. "Ceritanya bagaimana, Riz? Ceritakan padaku, sekarang juga." Rizky menelan ludah. Ia tampak ragu, tetapi ia akhirnya menyerah pada desakan Pak Harun. Ia mulai bercerita pelan. Suaranya bergetar, seolah-olah ia sedang menceritakan kembali kisah yang paling mengerikan di perkebunan itu. Dulu, sekitar 7 tahun yang lalu, rumah ini ditinggali oleh seorang mandor tua. Namanya Pak Hadi, kata Rizky. Katanya, orangnya keras banget, galak sama buruh. Tetapi ia sangat rajin dan jujur. Ia menjunjung tinggi integritas. Ia tinggal di sini bersama istrinya, Bu Sari. Pak Harun mengangguk, mendengarkan dengan saksama. Ia tahu nama-nama ini, Pak Hadi dan Bu Sari, adalah nama-nama yang ia temui dalam penampakan dan mimpinya. Rizky melanjutkan. Suatu malam, Pak Hadi pulang dari kebun. Katanya habis memarahi buruh yang ketahuan mencuri hasil panen. Tapi malam itu juga, istrinya, Bu Sari, menemukan dia gantung diri di ruang tengah. Katanya Pak Hadi stres karena dituduh menggelapkan uang setoran buruh yang seharusnya disetor ke perusahaan. Pak Harun menatap Rizky tajam. "Dituduh siapa, Riz?" tanyanya. "Oleh pihak perusahaan, Pak. Tapi nggak pernah terbukti. Itu hanya tuduhan sepihak. Pak Hadi bunuh diri karena merasa difitnah dan tidak kuat menahan malu. Istrinya, Bu Sari, menyusul seminggu kemudian. Katanya dia meninggal karena jatuh ke sumur di belakang rumah. Orang-orang bilang ia sengaja melompat ke sumur karena tidak kuat menahan kesedihan dan rasa kehilangan." Keheningan melanda beberapa saat. Angin berhembus pelan, membawa bau lembab dari arah kebun. Sebuah bau yang kini terasa menyedihkan. "Jadi," gumam Pak Harun, "suara nyapu yang sering muncul tiap malam itu adalah Bu Sari." Rizky mengangguk. "Iya, Pak. Orang sini bilang arwahnya nggak tenang. Dia masih menyapu lantai setiap malam, seolah-olah sedang membersihkan rumahnya untuk menyambut suaminya yang tidak kunjung pulang. Dan pocong yang Bapak lihat itu adalah Pak Hadi." Semua potongan kejadian mulai masuk akal. Semua kengerian yang mereka alami ternyata berasal dari ketidakadilan masa lalu. Sebuah kasus fitnah yang menyebabkan 2 nyawa melayang dan membuat arwah mereka gentayangan karena urusan dunia yang belum selesai. Hati Pak Harun terasa semakin berat. Ia merasa bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan hantu, tetapi juga dengan sebuah kebenaran yang menyakitkan. Malam itu, keduanya bersepakat untuk mencoba menghadapi teror yang sudah berulang setiap Jumat. Mereka memutuskan untuk tidak lari, melainkan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya arwah itu inginkan. Pak Harun menyiapkan air doa yang ia bawa dari kampung, sementara Rizky menyalakan lampu Petromax dan menempatkannya di ruang tengah sebagai penanda bahwa mereka sudah siap. "Kalau nanti ada suara, jangan keluar kamar dulu, Pak. Kita tunggu sampai benar-benar jelas," kata Rizky. Matanya memancarkan ketakutan, tetapi juga tekad. Pak Harun mengangguk. "Tapi kalau mereka muncul lagi, kita harus tahu apa yang mereka mau, Riz. Kita harus membantu mereka menemukan jalan keluar." Sekitar pukul 11 malam, suasana di Wisma Utama Perkebunan mulai berubah. Angin berhenti berhembus dan udara menjadi sangat dingin.
Lampu Petromax yang semula terang mulai meredup. Nyalanya berkibar pelan seolah diselimuti oleh kabut tipis yang tak terlihat. Keheningan yang menyusul terasa seperti desahan panjang. Lalu terdengar suara yang mereka kenal. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi itu, kali ini lebih jelas dan lebih dekat, berasal dari ruang tengah. Pak Harun dan Rizky saling berpandangan. Mereka tahu, suara itu bukan berasal dari manusia hidup. Dengan langkah yang sangat hati-hati, Pak Harun membuka pintu kamar perlahan. Dari celah pintu, ia bisa melihat ruang tengah yang diterangi oleh cahaya temaram. Di sana, di tengah ruangan, sosok perempuan tua berambut putih sedang menyapu lantai kayu dengan gerakan pelan dan berulang. "Itu Bu Sari, Pak," bisik Rizky di belakangnya. Suaranya tercekat. Pak Harun menggenggam tasbih di tangannya. Ia harus mengatasi rasa takutnya. "Jangan takut, Riz. Kita cuma mau tahu," kata Pak Harun. Ia melangkah keluar perlahan, berdiri beberapa meter dari sosok itu. Suara sapuan itu berhenti. Sosok perempuan itu mendongak, perlahan memperlihatkan wajahnya yang penuh keriput dan mata sayu yang menatap kosong ke arah mereka. Tatapan yang penuh kesedihan dan penyesalan. "Bu Sari," panggil Pak Harun dengan suara bergetar. "Bu, kami tidak mau ganggu. Kami cuma ingin tahu, kenapa Ibu masih di sini?" Sosok itu tidak menjawab. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin bicara. Tetapi yang keluar hanya isak tangis yang lirih. Sebuah suara yang sangat menyedihkan. Tangis itu berubah menjadi erangan panjang. Lalu tiba-tiba, krik. Sosok itu menghilang begitu saja, seperti disapu angin. Dari arah belakang rumah, terdengar bunyi langkah berat. Krik, krik. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Rizky menggenggam lengan Pak Harun erat-erat. Pak, itu dia." Dari kegelapan lorong belakang, pocong itu muncul lagi. Tubuhnya melayang, kepalanya menunduk. Tetapi kali ini, dari rongga hitam matanya, keluar air mata darah. "Ya Allah," bisik Rizky, hampir menangis. Pak Harun menahan napas, lalu melangkah maju satu langkah. "Pak Hadi, kalau memang Bapak masih di sini, kami ingin bantu. Katakan apa yang Bapak mau." Sosok itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Tubuhnya bergetar pelan, lalu perlahan menunduk seperti memberi hormat. Dari sela kain kafan, terdengar suara serak dan parau. Sebuah bisikan yang sangat jelas terdengar di keheningan. "Mereka curi uangku." Begitu kalimat itu terucap, lampu Petromax tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Rizky menjerit kecil, tetapi Pak Harun segera menariknya ke belakang. Dari dalam kegelapan, terdengar suara gaduh seperti benda jatuh, lalu suara pintu terbuka sendiri. "Rizky, pegang tanganku, jangan lepas," seru Pak Harun. Mereka berlari ke arah pintu depan, tetapi langkah mereka terhenti karena mendengar suara perempuan menangis dari arah sumur belakang. "Dia di sana, Pak. Bu Sari," bisik Rizky. Pak Harun menatap ke arah suara itu. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menyelesaikan semua ini. "Kita harus lihat, Riz, sekarang atau enggak sama sekali." Mereka menyalakan senter kecil yang disimpan di meja, lalu berjalan pelan ke belakang rumah. Hujan gerimis turun, menambah suasana semakin mencekam. Sampai di dekat sumur tua, cahaya senter memantul ke sesuatu. Sepotong kain putih tergantung di bibir sumur, dan di sebelahnya terlihat bayangan perempuan duduk membelakangi mereka. Bahunya berguncang seperti sedang menangis. "Bu, kalau Ibu masih punya pesan, sampaikan pada kami," kata Pak Harun dengan suara yang paling berani yang ia miliki. Perempuan itu berhenti menangis lalu menoleh perlahan. Wajahnya penuh air mata, tetapi di antara tangisnya, ia berbisik pelan. "Dia tak bersalah. Mereka fitnah dia. Mereka ambil uang dari kantor, bukan dia." Suaranya terdengar seperti bisikan yang datang dari dalam sumur. Sebuah suara yang penuh penderitaan. Rizky menatap Pak Harun dengan mata membelalak. "Pak, berarti..."
Belum sempat ia melanjutkan, dari dalam sumur terdengar suara keras seperti batu besar jatuh, diikuti teriakan panjang. Sosok perempuan itu langsung menghilang, hanya meninggalkan kain putih yang tertinggal di tepi sumur. Kain itu basah oleh air dan bercak darah tua. Keesokan paginya, Pak Harun langsung menghubungi kepala kebun. Kepala kebun Surya menceritakan semua hal yang ia dan Rizky alami, tentang hantu mandor, tentang tuduhan korupsi, dan tentang pesan yang mereka dengar semalam. Kepala kebun Surya terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Pak Harun, yang ibu itu bilang benar. Saya dulu masih staf baru waktu kejadian. Uang perusahaan memang hilang, tapi belakangan ketahuan kalau pencurinya bukan Pak Hadi. Dia difitnah sama atasannya sendiri yang sekarang sudah pindah ke kota. Kami semua menyesal, Pak." Pak Harun menggenggam tangannya. Jadi, 2 orang tak bersalah meninggal sia-sia. Malamnya Pak Harun dan Rizky melakukan tahlilan kecil di rumah itu. Mereka membacakan doa untuk almarhum Pak Hadi dan istrinya. Lampu Petromax dinyalakan dan aroma dupa menyebar ke seluruh ruangan. Saat doa terakhir dibacakan, angin lembut berhembus pelan dari ruang tengah. Terdengar suara halus, srek-srek, lalu berhenti. Lampu Petromax berkedip sekali, dan untuk pertama kalinya, udara di rumah itu terasa hangat dan damai. Suasana damai yang menyelimuti wisma utama perkebunan setelah tahlilan terasa seperti beban berat yang terangkat dari pundak Pak Harun dan Rizky. Mereka duduk lama dalam diam, menikmati keheningan yang kini tidak lagi terasa mencekam, tetapi menenangkan. Tidak ada suara langkah, tidak ada tawa lirih. Hanya keheningan yang damai, seolah arwah yang selama ini terperangkap di sana telah menemukan jalan pulang setelah kebenaran terungkap. Rizky tersenyum kecil. "Pak, kayaknya mereka sudah tenang ya," katanya. Pak Harun menatap langit-langit, matanya memancarkan harapan. Semoga mereka sudah pergi dengan damai dan menemukan kedamaian yang sesungguhnya." Mereka duduk hingga larut malam, menikmati kopi hangat yang mereka buat. Sebuah kebiasaan baru yang terasa lebih nyaman sekarang. Pak Harun memutuskan untuk mematikan lampu Petromax karena hari sudah sangat larut dan ia merasa aman untuk tidur. Ketika ia berdiri, matanya tak sengaja menyaksikan sesuatu di dinding ruang tengah, tepat di bawah tempat lampu Petromax itu tergantung. Ia berhenti, menatap ke arah dinding yang terbuat dari papan kayu tua. Di sana sebuah bekas tangan hitam menempel di papan, tampak jelas dan kontras dengan warna cat yang sudah memudar. Bekas tangan itu terlihat seperti bekas tangan yang besar, dan anehnya, bekas tangan itu masih terlihat basah, seolah-olah baru saja diletakkan di sana, padahal tidak ada air atau lumpur di sekitar ruangan. Pak Harun menatap bekas tangan itu lama. Jantungnya kembali berdegup kencang, sebuah debaran yang mengingatkannya pada kengerian yang baru saja berlalu. Ia tahu bekas tangan itu adalah milik pocong Pak Hadi, sebuah tanda perpisahan atau mungkin sebuah janji bahwa ia akan selalu berada di sana. Rizky yang melihat keanehan pada wajah Pak Harun mendekat. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Pak Harun menunjuk ke arah bekas tangan hitam itu. Rizky menatapnya dan wajahnya kembali pucat. Mereka berdua berdiri diam, menatap bekas tangan itu, sebuah jejak yang ditinggalkan oleh entitas yang seharusnya sudah pergi dengan damai. Tiba-tiba, dari luar rumah, dari arah kebun kopi yang gelap, terdengar suara samar. Suara yang sangat pelan, tetapi sangat dikenal oleh mereka berdua. Krik! Suara gesekan itu, suara pocong itu, terdengar sekali, seolah-olah itu adalah perpisahan atau mungkin sebuah peringatan. Malam itu kembali diam, tetapi kali ini keheningan itu tidak terasa manusiawi. Itu adalah keheningan yang penuh misteri, keheningan yang menyiratkan bahwa teror mungkin sudah berakhir, tetapi arwah yang menjaga rumah itu, arwah yang terikat pada kebun kopi yang luas dan sunyi itu, tidak akan pernah benar-benar pergi. Pak Harun dan Rizky kembali ke kamar mereka, tetapi malam itu mereka tahu bahwa mereka harus hidup dengan ketidakpastian. Sebuah ketidakpastian yang akan terus membayangi setiap langkah mereka selama mereka masih berada di wisma utama perkebunan, rumah dinas di tengah keheningan yang abadi di perkebunan kopi Gunung Gajah. Mereka tidur malam itu, tetapi mereka tahu mereka akan selalu bangun untuk mendengar cerita yang sama, kisah tentang mandor yang difitnah dan istrinya yang setia menyapu,
sebuah kisah yang terukir abadi dalam papan kayu tua dan kabut tebal perkebunan.